1124. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pemasaran retail internasional dan pasar negara berkembang. Retail internasional adalah fenomena yang relatif baru yang pertama kali dipelajari pada tahun 1960-an di Amerika Serikat, di mana ia diklaim memiliki keunggulan khusus di dalamnya model retail dibandingkan dengan pasar lainnya. Sepanjang 1980-an dan 1990-an, penelitian yang relevan bergerak tidak hanya untuk mengidentifikasi, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana dan mengapa kegiatan retail internasional ini terjadi. Nah, misalnya Packer tahun 1985 menilai tren yang berlaku di retail internasional yang berdasarkan dengan analisis investasi di Eropa di pasar retail Amerika Serikat. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengidentifikasikan retail internasional. Retail internasional ini telah didefinisikan ulang selama 2 dekade terakhir dengan aktivitas semacam itu untuk meningkatkan di seluruh dunia. Retail internasional itu biasanya diasumsikan dengan retail operasi yang dimiliki oleh satu perusahaan di lebih dari satu negara, ya kayak di beberapa negara gitu ya. Retail internasional itu dapat didefinisikan sebagai retail operasi. Itu disebut oleh suatu perusahaan ya. Atau juga disebut dengan toko atau bentuk lain distribusi eceran dan lebih dari satu negara menurut Dawson. Nah, yang kedua yang saya akan bahas yaitu retail internasional dan perkembangannya. Nah, retail internasional dan perkembangannya ini, kegiatan retail itu pada awalnya merupakan hasil perkembangan sistem distribusi yang melalui jumlah langkah. Yang pertama-tama, pertumbuhan produsen besar akan menyebabkan peningkatan produksi barang konsumsi, merangsang perkembangan sistem distribusi dan juga pertumbuhan organisasi retail besar. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan retail internasional yang baru muncul. Nah, yang baru muncul itu perspektif pasar, yaitu ada dua ya, itu lingkungan makro dan juga lingkungan mikro. Kemudian yang keempat yang saya akan bahas yaitu infrastruktur dan distribusi di negara berkembang. Nah, efisiensi distribusi penting untuk bisnis retail internasional. Misalnya, infrastruktur di Cina saat ini telah membatasi penyebaran orang asing sistem distribusi pengecer. Sistem manajemen distribusi lanjutan Walmart di Cina menjadi tidak efektif karena kondisi jalan raya yang berbeda-beda. Artinya, barang itu tidak dapat didistribusikan secara efisien. Nah, struktur distribusi secara langsung mempengaruhi strategi kompetitif pengecer internasional di Cina dan kemungkinan akan diterapkan ke pasar negara berkembang lainnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu strategi internasionalisasi retail. Nah, di dalam strategi internasionalisasi retail ini dibagi menjadi dua, yaitu globalisasi versus lokalisasi dan juga mode masuk dan struktur operasional. Nah, di dalam negara yang berkembang, saya akan mengambil satu contoh, yaitu perusahaan Gucci. Sekarang saya akan membahas lebih dahulu biografi atau latar belakang berdirinya perusahaan Gucci. Nah, Gucci ini adalah salah satu merek fashion tersohor di dunia. Gucci dibuat oleh Lucio Gucci di Florence, Italia pada tahun 1921. Gucci dipandang sebagai salah satu merek fashion terkenal, sukses, dan mudah dijumpai di dunia. Kini Gucci dimiliki oleh perusahaan konglomerat asal Prancis, Pinault Printemps Rigaud. Nah, majalah Business Week mengatakan bahwa merek ini menghasilkan 7 miliar US dollar di tahun 2006. Selain itu, Gucci adalah merek asal Italia
dengan penjualan terbesar di dunia. Perusahaan tersebut memiliki sekitar 425 toko di seluruh dunia dan menjual produknya di toko-toko lainnya. Nah, awalnya Gucci ini merancang pakaian dengan membuka toko kecil di Roma. Kemudian pada tahun 1947-an mulai membuat tas. Usaha ini terus berkembang sampai memproduksi sebuah sepatu pada tahun 1950. Kemudian penjualan Gucci ini diperluas sampai di luar Italia seperti London, Paris, dan juga New York. Di tahun 1960, Gucci memutuskan untuk membuka banyak cabang di Asia. Perusahaan ini juga meluncurkan logonya yakni G yang merupakan inisial Gucci. Selain pakaian, perusahaan Gucci ini juga mengeluarkan koleksi aksesoris. Tapi penjualan aksesoris Gucci masih di bawah produk utama seperti pakaian dan juga tas. Nah, kemudian Gucci juga meluncurkan bisnis yakni parfum. Nah, Gucci itu menjadi merek fashion yang digemari oleh banyak wanita seperti selebritis dunia. Kan sekarang banyak artis-artis di dunia yang suka dengan produk dari Gucci. Nah, sekarang saya akan membicarakan mengapa sih alasan perusahaan Gucci ini berkembang di Indonesia. Nah, itu karena perusahaan Gucci itu berhasil menarik perhatian semua orang dengan mengeluarkan produk yang fashionable dan berkualitas tentunya, yang bukan hanya cocok untuk kaum hawa saja, tetapi juga cocok untuk kaum pria ya. Tidak sedikit tokoh terkenal di dunia yang memakai produk dari perusahaan Gucci ini. Nah, produk Gucci di Indonesia untuk pria pun juga cukup banyak dan bisa disesuaikan dengan mode serta kondisi yang ada di Indonesia ini. Itulah mengapa perusahaan Gucci semakin berkembang di Indonesia, meskipun harga barang Gucci dapat dibilang relatif mahal. Demikian penjelasan saya mengenai pemasaran retail internasional dan pasar negara berkembang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.